Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana fa'na bima 'allamtana. علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاكهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبداء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبداء وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Silakan dibuka Fathul Qorib. Yang kemarin saya kirim di grup, saya suruh catat, sudah dicatat.
Siapa yang sudah nyatet? Yang kemarin saya kirim di grup. Dicatat nggak yang kemarin? Yang saya suruh kirim ke grup. Yang ini nih. Yang saya foto, saya kirim ke grup ya. Sudah catat? Tulis nggak tuh? Mau tulis nggak? Belum? Tahu belum? Lupa? Kenapa lupa? Kenapa nggak ditulis? Harusnya kalau belajar itu nggak ada kata lupa. Jadi kalau diberi tugas, begitu sampai rumah tuh dikerjakan, biar nggak lupa. Atau catat, oh tadi Ustadz ngasih tugas ini, catat di handphone, catat di mana, tempel di kamar, terusnya kan begitu. Ini nggak ada kata lupa. Itu namanya bukan lupa, tapi meremehkan. Jadi kalau sudah meremehkan tugas ya susah kan. Orang tinggal disuruh nulis nggak banyak itu. Nah, kalau diberi tugas saja nggak mau ngerjakan gimana? Sama dengan meremehkan begitu. Kalau sudah mau meremehkan mau ngapain belajar? Saya dari awal mau wanti-wanti begitu. Lembaga pendidikan kalau gratis ujungnya memang begitu. Lembaga pendidikan gratis ujung-ujungnya adalah siswanya meremehkan. Kenapa? Oh nggak bayar ini kok gratis, ngapain? Nggak datang, nggak ada juga yang rugi buat saya. Kadang-kadang gitu. Harusnya kan hari ini sudah dicatat, sehingga saya tinggal menjelaskan, tidak perlu lagi saya suruh untuk mencatat. Kan harusnya begitu. Kalau belum dicatat, apa yang mau saya jelaskan kalau begitu? Masa timbang mencatat satu halaman gitu aja nggak catat-catat, alasannya lupa lah, alasannya apalah. Orang belajar itu nggak ada istilah lupa. Mau waktumu 24 jam buat apa? Paling kan hanya untuk main HP aja paling banyak kan. Apa sih yang dikerjakan? Jadi kalau dari awal sudah meremehkan belajar ya nggak akan sukses. Kalau begitu ya sampai kapanpun nggak akan berubah kualitas dirimu tuh kalau begitu. Itu yang dari awal saya wanti-wanti.
bikin lembaga pendidikan gratis itu ujung-ujungnya pasti akan meremehkan. Kalau dibikin berbayar, ujungnya nanti ustadznya diomongin, ustadz kok minta bayaran. Itu yang terjadi kan. Tapi kalau dibikin gratis semacam ini, ya, ujung-ujungnya begitu, meremehkan. Oh, nggak bayar ini saya ngaji di sana. Saya nggak datang juga nggak ada yang dirugikan. Nah, itu yang terjadi. Dari awal saya wanti-wanti begitu. Iya. Mau dikasih tugas untuk nyatet segitu aja. Sehingga kalau ketemu hari ini tinggal saya jelaskan, itu aja nggak ditulis, itu aja nggak dicatat. Apa faedah yang mau didapat dari belajar kalau begitu? Kalau kalian nyatet rajin, nurut, kan enak tuh ketika belajar. Saya juga senang ada progres peningkatan. Kan kadang-kadang kan enggak. Saya tuh sebetulnya kalau malam begini tuh udah capek. Dari pagi, siang, sore saya ngajar. Malam begitu ngajar, punya santri males, suruh nyatet males. Alasannya lupa lah, apalah. Nah, akhirnya kalau udah begini apa yang terjadi? Saya kan jadi bad mood tuh saya itu. Akhirnya males ngajar saya tuh kalau begitu. Kalau saya kasih dari Selasa minggu kemarin seminggu itu, alasannya lupa lah, apalah itulah. Nggak ngerti lagi tuh saya tuh. Catat, silakan. Catat di buku. Kemarin yang sudah saya kasih itu di grup.
Oke, baik. Kemarin kita sudah membahas tentang air musyammash. Ada 4 air sesuai dengan pembagiannya. Yang pertama ada air mutlak, yaitu air yang terbebas dari ikatan yang lazim. Kemudian yang kedua ada air musyammash. Kalau air mutlak itu adalah air yang secara zatnya itu adalah suci, dan kemudian secara istimal penggunaannya itu mensucikan. Itu adalah air musta'mal. Kemudian yang kedua ada air musyammash yang kemarin sudah kita baca di kitab Fathul Qarib. Apa yang disebut dengan air musyammash? Yang disebut dengan air musyammash adalah al-musakhkhanu, sebagaimana yang ditulis dalam kitab itu. Ya, al-musakhkhanu bi ta'thir syamsi fihi, yaitu air yang terjemur yang kena pengaruh sinar matahari. Nah, yang namanya air musyammash itu sifatnya adalah tahirul mutahhirun. Al-ma'ul musyammas itu adalah al-musakhkhanu bita'thiri syamsi. Kemudian hukum air musyammas itu adalah tahirun mutahhirun makruh. Air musyammash itu adalah air yang al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi, air yang kena atau terjemur dan kena pengaruh sinar matahari. Nah, air musyammash itu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Tetapi kemakruhannya itu tentu tidak menjadi kesepakatan seluruh ulama. Sebab ketika berbicara tentang air musyammas ada khilaf di antara para ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan air musyammas itu tidak makruh ketika digunakan. Air musyammas itu air yang terjemur matahari. Artinya kalau kita rasain air musyammas itu biasanya hangat atau panas itu. Nah, itu kalau indar Rafi'i hukumnya itu kalau digunakan adalah makruh. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa annahu la yukrahu istimal al-ma'ul musyammash. Ya, air musyammash itu tidak dimakruhkan penggunaannya. Jadi yang memakruhkan penggunaannya ini adalah inda Syafi'i. Kalau kemudian jumhur ya itu mengatakan la yakrahu, tidak makruh hukumnya. Nah, lalu apa sebetulnya alasan dalam mazhab Syafi'i memakruhkan daripada air musyammash? Alasannya sebagaimana yang ditulis itu. Yang pertama adalah antajma'a fi inna'il muntabi'ah kan nuhasi wal hadid war rasos. Air musyammash itu dimakruhkan. Kemakruhannya itu punya yang namanya dawabit, punya yang namanya kaedah atau persyaratannya. Jadi ketika ada air yang terjemur oleh sinar matahari, tidak semerta-merta kemudian dikatakan musyammash yang hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Sebab kemakruhan air musyammash itu ada beberapa dawabitnya, ada beberapa kaedahnya, ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah ayyajma'a fi ina'il muntabi'ah. Yang namanya air musyammash itu ya, kemakruhannya ini syaratnya yang pertama adalah ayyajma'a fi ina'i al-muntabi'ah. Air musyammashnya itu terletak
di wadah yang dicetak. Wadah yang dicetak yang menjadi syarat kemakruhan daripada air musyammas itu bukan wadah yang terbuat dari plastik. Yang dimaksud dengan wadah yang dicetak, yang nantinya ketika air dalam wadah itu terjemur matahari kemudian dihukumi makruh itu adalah wadah yang tercetak dari kannuhasi wal hadidi wal rasusi. Terbuat dari tembaga, terbuat dari besi, dan juga terbuat dari timah. Ya, yang disebut dengan muntabi'ah di sini adalah an-nuhas, kemudian al-hadid, kemudian ar-rasos, ya, tembaga, besi, dan juga timah. Ketika ada tempat atau wadah yang terbuat dari 3 bahan itu, kemudian air ditaruh di dalamnya, kemudian air itu terjemur oleh sinar matahari, maka itu hukumnya makruh untuk digunakan. Kenapa? Alasannya satu. 3 tempat ini, kalau terjemur matahari, air di dalamnya itu akan mengandung yang namanya zuhumah, yaitu karat-karat. Nah, karat-karat itu kalau sampai kemudian kena badan, maka nanti yuridul baros. Baros. Baros itu apa? Baros itu penyakit kulit. Itulah yang menjadi alasan kenapa air musyammas atau air yang terjemur di matahari, kemudian airnya itu ditempatkan dalam wadah yang terbuat al-muntabi'ah terbuat dari tembaga, besi ataupun timah itu makruh ya karena tadi ada zuhumahnya, ada karat-karatnya ketika air di dalam wadah itu terjemur oleh sinar matahari. Sehingga fayakhruju bidzalika al-ma'ul bahri wa ma'un nahri wal bi'ri. Sehingga dalam konteks yang seperti ini ada pengecualian. Kalau seandainya air itu bersumber dari air laut, bersumber dari air sungai ataupun sumur, ketika airnya itu dalam sumur, dalam laut maupun dalam sungai, kena terjemur sinar matahari, maka itu tidak disebut sebagai air yang musyammas dihukumi makruh. Kenapa? Karena kemakruhannya itu apabila dia ditempatkan di tempat yang tercetak dari tembaga, besi maupun timah. Kalau yang terjemur di laut, meskipun dipakai kemudian airnya itu kok tiba-tiba panas, itu tidak makruh digunakan. Atau misalnya dari sumur begitu nimba, kok tiba-tiba panas airnya, nah itu tidak makruh. Atau dari toren yang terbuat dari plastik, itu tidak makruh. Karena kemakruhannya ketika ayajma'a fi ina'il muntabi'ah kan nuhasi wal hadidi war rasus. Dia ditempatkan di wadah yang tercetak, yang terbuat dari timah, besi maupun tembaga. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah ayyakuna isti'maluhu 'alal badani la 'ala thawbi. Yang kedua adalah syarat kemakruhannya ayyakuna isti'maluhu fil badan la fis thawbi. Yang kedua adalah kemakruhannya itu ketika digunakan untuk badan, bukan untuk pakaian. Jadi air musyammas itu yang dihukumi makruh itu makruh ketika dipakai untuk badan. Ya, jadi air musyammas itu ketika dipakai untuk mencuci dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya selain digunakan untuk badan, maka tidak kemudian dihukumi makruh. Ya, kenapa? Karena yang namanya air musyammas ketika dia itu terjemur oleh sinar matahari di tempat yang tercetak dari tembaga, besi ataupun timah tadi, itu kan menimbulkan zuhumah, menimbulkan karat. Nah, itu kalau dipakai buat badan itu nanti akan menimbulkan penyakit kulit. Nah, sedangkan di dalam kaidah itu dikatakan la dororo wa la tiror. Tidak boleh kita mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain. Sehingga itu dihukumi makruh ketika dipakai. Tapi makruhnya ketika dipakai di badan, bukan di pakaian. Nah, syarat yang ketiga adalah ayyakuna hadza fi biladil haram, fil biladil harati wa laysa fi biladil baridati. Yang ketiga itu terjemur di sinar matahari
di negara yang bercuaca panas ekstrim, bukan negara yang bercuaca baridah dingin ataupun mu'tadilah ataupun yang tropis. Ya, jadi yang kedua adalah ayyakuna hadhihi fi baladil harah. Baru yang ketiga adalah terjemurnya itu oleh sinar matahari yang terdapat di negara yang cuaca panasnya itu sangat ekstrim, bukan di negara yang tropis ataupun di negara yang dingin. Nah, lalu apa istidlal atau apa landasan dalil yang dipakai oleh madzhab Syafi'i sehingga ia memakruhkan penggunaan air musyammash? Padahal musyammash itu kan airnya suci dan juga bisa mensucikan. Tapi kenapa makruh untuk digunakan? Apa istidlalnya? Apa landasan dalil yang dipakai dalam madzhab Syafi'i? Landasan dalilnya adalah beberapa asar dan juga beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan yang ketiga adalah asar yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Di antaranya, dalilnya bisa kita lihat di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di sini ada beberapa dalil yang dipakai dalam madzhab Syafi'i untuk memakruhkan air musyammash. Di antaranya tadi adalah riwayat-riwayat yang sudah disebutkan. Kenapa kemudian air musyammash itu dimakruhkan? Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, di antara dalil yang dipakai adalah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salah, siapa orang yang mandi bima'il musyammashin dengan air musammas, fa asabahu wadahun fala yalumanna illa nafsah." Kalau seandainya ia terkena penyakit kulit, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan ia melaknat siapapun, menyalahkan siapapun, illa nafsahu, kecuali dia salahkan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah asar daripada Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, innahu yurithul baros. Air yang terjemur sinar matahari itu bisa menimbulkan penyakit kulit. Ya, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana dalam hadis itu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu anha anil musyammashi. Rasul itu pernah melarang Sayyidah Aisyah untuk menggunakan air yang terjemur matahari. Wa qala, dan kemudian Rasul mengatakan, innahu, sesungguhnya air yang terjemur matahari itu yurithul baros, itu bisa mewariskan penyakit kulit. Itu diantara istidlal atau landasan dalil yang dipakai oleh madzhab Syafi'i untuk kemudian memakruhkan penggunaan air musyammash. Dan juga kemudian didukung oleh beberapa kaidah-kaidah. Di antaranya tadi la darara wa la diror, tidak boleh mencelakai diri sendiri ataupun orang lain. Pun juga beberapa dalil Quran, di antaranya qala ta'ala wala taqul wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian di dalam kehancuran. Ketika air musyammash itu, ketika dia dijemur di tempat yang panas, kemudian dijemurnya di wadah yang al-muntabi'ah kan nuhasi wal hadidi war rasas tadi, yang mana tempatnya terbuat dari tembaga, timah maupun besi tadi, ketika menimbulkan karat itu kan berarti nggak bagus untuk kesehatan. Maka ketika dipakai untuk badan bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, tapi kalau tetap dia maksa dia pakai itu, maka termasuk bagian daripada orang yang mendolimi dirinya sendiri atau membuat mudarat atas dirinya sendiri. Tetapi kalau air musyammash itu terjemur di tempat yang terbuat dari selain ketiga tadi, di toren atau di ember, itu nggak jadi masalah ketika dipakai.
karena syarat-syarat ini kemudian tidak masuk. Dan kemakruhannya itu ketika dipakai di badan, artinya ketika untuk dipakai untuk mencuci, ia tidak makruh hukumnya. Dan yang ketiga, terjemur di sinar matahari yang sangat ekstrim panasnya, bukan di negara yang dingin ataupun di negara yang al-mu'tadilah, yang tropis. Itu diantara beberapa istidlal yang dipakai, landasan dalil yang dipakai oleh madhab Syafi'i dan juga dawabit-dawabitnya, dan juga kaidah-kaidah keharaman dari kemakruhan daripada air musyammas. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Meskipun di besi, di wadah yang terbuat dari besi tadi, ya dilihat saja apakah timbul zuhumah atau tidak. Kalau dia timbul zuhumah, ada semacam karat-karat di atas airnya itu, maka tidak bisa dipakai. Sebetulnya kalau kita lihat di Kifayatul Akhir itu, sebetulnya selain pertimbangan dalil itu kan juga pertimbangan kesehatan. Ya, makanya kan kalau alasan Imam Nawawi itu adalah lebih kepada irsyadiyah. Irsyadiyah itu bukan berdasarkan syariah. Kalau berdasarkan syariah itu ya memang dalilnya ada. Tetapi kan perlu dilihat juga. Kadang-kadang kalau terjemur di tempat yang iklim kayak kita begini kan, meskipun mungkin di wadah yang terbuat dari besi, kadang-kadang nggak memunculkan juga zuhumah gitu. Nah, ketika seperti itu ya dilihat saja dari sisi kesehatannya, irsyadiyahnya. Ya, ketika dari sisi kesehatan itu tidak bagus dipakai untuk badan, ya jangan dipakai sebaiknya gitu. Makanya Imam Nawawi sendiri pun tidak memakruhkan secara mutlak. Kalau Imam Rafi'i memakruhkan secara mutlak. Karena kalau Imam Nawawi pertimbangannya adalah kepada irsyadiyah atau at-tabibah. Ya, yaitu pertimbangan kesehatan. Kalau berdampak pada kesehatan sebaiknya jangan dipakai. Tapi kalau tidak ya nggak jadi masalah juga. Dan hukum makruh itu apa? Makruh itu kan ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang kalau dikerjakan, makruh itu kalau dikerjakan ya, itu tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu kan makruh kan gitu. Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Itu seperti itu. Jadi dilihat saja apakah muncul zuhumah atau tidak. Ya, ada lagi? Hmm. Ya kalau panasnya itu tadi tuh, kalau syarat ini nggak terpenuhi nggak jadi masalah dipakai. Kan kalau kita wudhu airnya disimpan di toren. Toren itu kan bukan muntobiah tercetak dari besi, timah ataupun tembaga, jadi nggak jadi masalah juga meskipun panas. Yang kemarin tambahan penjelasan di sini itu yang wa yukrahu aidun syadidus sukhunati wal barudati itu adalah bukan air yang terjemur. Maksudnya air panas ataupun air dingin tuh makruh hukumnya dipakai untuk wudhu. Misalnya pakai wudhu pakai air dari water heater misalnya, kemudian terlalu panas sekali itu nggak boleh, makruh digunakan. Atau air yang sangat dingin sekali, air di freezer dipakai untuk wudhu itu nggak boleh, hukumnya makruh. Tapi kalau yang terjemur matahari, kalau di negara kita itu nggak ada yang makruh hukumnya, itu sah-sah saja. Ya. Dan kemakruhan itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan hilangnya keabsahan. Ya. Jadi ketika meskipun air musyammas itu hukumnya makruh digunakan, misalkan di negara-negara yang panas, ekstrim kayak di Arab misalnya, ketika orang pakai itu wudhu dari air musyammas, kemudian dia sholat tetap sah. Ya, dia tidak kemudian merusak keabsahan daripada sholat. Kenapa? Karena air itu tetap statusnya tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Ya, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti diberesin.